Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an a'dilla wa dhalla zilla wa zalla au adlima au udlama au ajala yajala alayh. Bapak-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan, nikmat kesehatan dan nikmat untuk diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti kajian pada subuh hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini, juga untuk guru-guru kita semua, untuk kita yang hadir di sini, termasuk juga untuk saudara-saudara kita yang sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk proses pembangunan masjid kita sehingga dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah wal kulliyatun salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita akan masuk di hadis An-Nu'man ibni Muqarrin radhiyallahu anhu terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bekal atau makanan yang dibutuhkan oleh sahabat atau oleh orang ketika datang ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Hayatus Sahabah, di situ disebutkan oleh Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Di situ dalam hadis Nu'man, ya, qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Hadis Nu'man ibnu Muqarrin radhiyallahu anhu fi dzalika. Jadi hadis An-Nu'man ibnu Muqarrin terkait dengan perkara ini. Wa akhraja Ahmad wa Tabrani an Nu'man ibnu Muqarrin radhiyallahu anhu. Jadi Imam Ahmad dan At-Tabrani telah mengeluarkan hadis dari An-Nu'man ibnu Muqarrin radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan keridhaan atau Allah meridhai beliau. Nu'man ibnu Muqarrin ini adalah sahabat, ya. Qala, kemudian Nu'man ibnu Muqarrin ini berkata, qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi arba'i mi'atin min Muzainata. Jadi beliau itu datang tidak sendiri, membawa atau bersama atau membawa 400 orang, ya, dari Muzainah. Nah ini, jadi bisa dibayangkan datang kepada Nabi ke Madinah, semuanya otomatis menjadi tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadi tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menitahkan kepada kami, bi amrihi, dengan titahnya, faqala ba'dul qaumi, kemudian sebagian kaum itu berkata, artinya mereka yang datang bersama Muqarrin, An-Nu'man ibnu Muqarrin tadi, itu sebagian di antara mereka berkata, ketika mereka
datang kepada Nabi di Madinah, tentu mereka butuh jamuan, mereka butuh akomodasi, ya kan, tamu, namanya tamu, seperti dalam hadis Rasulullah SAW, ya, bagaimana Rasulullah SAW menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yukrima dhaifahu, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga memuliakan tamunya. Dan Rasulullah di dalam riwayat yang lain itu juga menjelaskan haknya tamu itu 3 hari untuk diberikan khidmah, pelayanan, dilayani, dipenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, 400 orang tadi ketika datang pada Nabi di Madinah, di dalam riwayat itu disebutkan fa'amarana Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ya dalam hal ini menitahkan dengan titah Nabi tadi itu untuk memberikan jamuan, ya, untuk memberikan pelayanan, servis kepada tamu-tamu tadi. Nah, yang diperintahkan siapa? Yang diperintahkan itu adalah para sahabat, ya. Nah, kemudian di antara mereka para sahabat tadi itu bertanya, ya Rasulullah, malana ta'amun, kami ini nggak punya makanan. Kata mereka, natazawwatuhu, yang bisa kami jadikan bekal untuk mereka. Jadi kalau Rasulullah perintahkan pada kami untuk membekali mereka makanan, dari mana? Kira-kira begitu pertanyaan para sahabat. Nah, yang menarik di sini, ketika para sahabat itu tidak punya makanan, kemudian mereka cerita begitu kepada Nabi SAW. Faqala Nabi itu kemudian mengatakan li Umar radhiyallahu anhu. Nabi kemudian menitahkan pada Umar, ya. Nah, dari kisah ini kita juga bisa menangkap Umar itu ketika dititahkan pada Nabi itu termasuk kaum yang mengatakan, ya Rasulullah, malana, ya, ta'amun natazawwatuhu tadi, itu termasuk di situ. Artinya ketika Umar dititahkan pada Nabi, bukannya di rumah Umar itu banyak logistik, tidak. Gitu. Kalau kita merujuk kepada riwayat tadi. Perintahnya Nabi kepada Umar apa? Zawwidhum. Kamu berikan kepada mereka bekal yang mereka butuhkan. Ya, karena mereka ini dari luar Madinah, dari suku Muzainah tadi itu. Lalu Umar mengatakan hal yang sama. Ini berarti apa? Umar sendiri sebenarnya ketika dititahkan Nabi begitu, itu Umar juga nggak punya. Umar juga nggak ada apa-apa di rumahnya itu. Tapi masya Allah ya, Rasulullah SAW itu perintahnya tegas, zawwidhum. Nah, ketika sahabat Umar mengatakan ma indi, kami itu nggak punya illa fadilatun min tamrin, kecuali fadilatun min tamrin, ya, maksudnya ada sedikit kelebihan dari kurma. Kemudian wa ma'arahu yughni anhum syai'an, dan aku tidak melihat itu bisa mencukupi mereka, gitu loh. Kata Umar itu, aku tidak melihat kurma yang ada tadi itu bisa mencukupi mereka. Rasulullah kan perintahnya untuk membekali mereka. Lah terus kurma yang di rumah ini itu nggak akan cukup, gitu. Ini kata Umar. Nah, ini lagi-lagi soal rezeki. Yang kedua nanti bicara soal mukjizat ini. Ini bicara soal mukjizat. Nah, kalau orang biasa ini bicara soal karamah. Ya, mukjizat itu kan Nabi ya. Nanti Al-Fakir akan cerita bagaimana karamahnya Abu Yazid Muhammad Al-Maliki dalam hal ini ya. Jadi orang itu ketika dia yakin ya dengan soal rezeki yang gaib tadi itu ya, orang yang berikan rezeki itu Allah, ya. Nah, manusia itu seringkali dia karena melihat yang fisik, yang zahir,
Maka kemudian manusia itu mengukur dengan yang zahir tadi, lalu kemudian mengatakan ma indi, saya tidak ada, kami tidak ada gitu. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab tadi. Memang faktanya begitu, yang dilihat itu zahirnya. Ya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Qala intolik, kata Rasulullah, ini perintahnya Nabi. Intolik, udah kamu berangkat saja. Ya, Nabi itu. Ini perintah Nabi. Intalik, kamu berangkat saja. Fazawwidhum, ambilkan mereka bekal. Atau bekalilah mereka itu. Jadi ini perintah Nabi. Ya, ini perintah Nabi. Jadi dari sini kita bisa paham bahwa di setiap perintah Allah dan Rasulnya itu ada barokah. Di setiap perintah Allah dan Rasulnya itu, di situ pasti ada jalan, pasti ada apa? Solusi. Nggak mungkin tidak. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan sesuatu, meskipun secara zahir kita itu kelihatannya nggak bisa, kelihatannya nggak ada, pasti nanti ada. Pasti nanti ada jalannya, pasti nanti ada solusinya, begitu loh. Cara berpikirnya itu. Jangan dibalik. Wah, saya nggak punya apa-apa. Kalau disuruh begini masa bisa? Itu kita kebalik cara berpikirnya. Mestinya pikirannya dibalik. Ini perintah Allah dan Rasulnya. Kalau Allah perintahkan saya begini, kalau Rasulullah perintahkan saya begini, pasti ada solusinya. Pasti Allah itu akan memberikan rizki, akan memberikan jalan, begitu. Nah, nalar begini ini penting. Yang mungkin hari ini sudah tidak ada. Nalar begini nih, misalnya kayak begini ya. Kita itu diperintahkan. Ini kan sekarang lagi apa namanya, tren, misalnya kayak isu ya, child free misalnya. Ini contoh ya, orang nggak mau punya anak. Orang nggak mau punya anak. Jadi child free itu kalau dalam bahasa Arab kita lebih tepat terjemahkan dengan man'un nasli, bukan tandimun nasli atau tahdidun nasli. Nah itu, jadi supaya kita bisa memahami nanti bedanya. Jadi kalau tandimun nasli itu orang itu tetap mau punya anak, tahdidun nasli orang itu tetap mau punya anak, meskipun nanti di fatwa majelis ulama itu kalau tandim itu dibolehkan ya seperti keluarga berencana, tapi kalau tahdid membatasi cukup 2, ya itu yang tidak boleh. Ya. Apalagi nggak mau punya anak, ya kan? Nggak mau punya anak, nggak boleh lagi. Loh, manusia itu diciptakan oleh Allah itu untuk beranak kok. Makanya perintahnya itu justru tolabul nasli, tolabul waladi, tolabul durriyati. Perintahnya itu justru meminta anak, punya anak. Bahkan sebagian mufassir itu mengartikan ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Rahmah itu adalah anak. Makanya orang itu kalau punya anak itu tambah sayangnya. Gitu. Ya. Artinya apa? Ketika Allah perintahkan begitu, itu berarti pasti Allah sudah menjamin kan? Ini nalar yang harus kita bangun, jangan dibalik. Makanya Al-Qur'an itu mencela wala taqtulu auladakum min imlakin wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Itu dua-duanya. Bahkan di dalam nas yang lain ya, dalam surat At-Takwir misalnya Allah menyatakan wa idal ma'udatu su'ilat bi'ayyidan bin kutilat. Itu semua ya adalah ayat yang melarang kita untuk melakukan aborsi, melarang kita untuk membunuh anak, ya, termasuk menolak punya anak tadi dengan alasan takut nggak bisa ngasih nafkah, takut nanti membebani ekonomi, takut nanti apa, itu karena nalarnya salah. Dia melihat apa namanya, pikiran yang ada tadi itu berangkat dari nggak ada dulu, padahal mestinya dia harus berpikir begini, ini perintah Allah. Nah, kayak Nabi tadi, kayak Umar tadi, ini perintahnya Nabi. Kalau Nabi sudah memerintahkan, pasti ada jalan, nanti pasti akan diberikan solusi. Begitu cara berpikirnya, ya kan? Nah, kalau sudah begitu, itu berarti bicara soal bagaimana hati kita ini kita sandarkan pada siapa? Allah, ya kan? Hatinya itu disandarkan pada Allah. Ini perintah.
yang nggak mungkin lah Allah yang maha tahu memerintahkan pada kita, terus kita diperintahkan pada sesuatu yang tidak mampu. Mustahil Allah merintahkan begitu. Maka Allah mengatakan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau kita diperintah pasti kita mampu. Makanya di dalam ayat yang lain, iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka itu fakir, pasti Allah berikan mereka kaya. Loh, begitu ayatnya itu. Jadi jangan dibalik. Orang itu takut melakukan sesuatu karena dia melihat keterbatasan dia. Dia tidak melihat Allah yang memerintahkan. Nah, ini yang kita harus bangun nalar tadi itu. Jadi harus dibalik nalarnya. Ya, perintah Allah, perintah Rasulullah, jalankan. Gitu dulu. Nanti berikutnya pasti akan diberi. Makanya di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang fina karena kami, fina di jalan kami, lanahdiyannahum, kami pasti akan berikan jalan kepada mereka. Subul, bukan hanya sabil. Subul, subul itu berarti apa? Banyak sekali jalan. Mungkin kita mentok di sini, nanti Allah bukan jalan ini. Mentok di sini buka jalan mungkin. Mentok di sini buka. Begitu keyakinan kita harusnya. Jadi jangan dikembalikan kepada kita. Nah, orang misalnya tadi kasus Umar tadi itu kalau berpikirnya, waduh kita nggak ada, gimana cara membekalinya, itu berarti apa yang menjadi pertimbangan tadi materi. Sama seperti orang tadi takut nikah, takut punya anak, takut menyekolahkan, takut menguliahkan karena nggak punya materi. Itu berarti pertimbangannya materi. Dia tidak tahu, atau mungkin dia pura-pura tidak tahu, atau karena imannya yang lemah, bahwa perintah menikah, perintah punya anak, perintah mendidik anak, itu perintahnya Allah dan Rasulnya. Kalau sudah memerintahkan begitu, pasti memberikan jalan. Tinggal kita itu ikhtiar. Makanya ikhtiar itu harus dihubungkan ke sana. Oh ya, ini saya ikhtiar ya supaya bisa menikah, diberi nanti rezeki sama Allah. Oh, saya ikhtiar supaya saya bisa punya anak, diberi nanti rezeki sama Allah. Oh, ini ikhtiar supaya saya bisa menyekolahkan anak saya, mendidik anak saya, memberikan pendidikan, diberi nanti rezeki sama Allah. Begitu caranya. Cara mikirnya itu jangan dibalik. Sama seperti kita sekarang bangun masjid kan juga begitu. Ini perintahnya Allah. Jangan mikir, waduh kita nggak punya duit ini. Ya kalau begitu nggak selesai nanti pikirannya. Dibalik cara berpikirnya itu. Ya. Nah, ini yang salah umat Islam hari ini, melakukan sesuatu pikirannya, waduh, ya gitu dulu. Jadi belum apa-apa itu udah waduh dulu. Ya, sudah ada apa? Sudah ada mental block. Padahal umat Islam ini punya akidah. Dengan akidah Islam itu harusnya mereka punya sandaran pada zat yang maha, zat yang punya seluruh alam semesta. Kalau mereka bersandar pada Allah yang punya alam semesta, yang memerintahkan mereka, Allah yang punya segalanya, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Persoalannya, yakin apa tidak? Nah, itu aja sebenarnya. Nah, ini apa yang terjadi dalam kasus Umar tadi. Lalu Umar ketika menjalankan perintah Rasulullah SAW, intalik fazawwidhum, kamu pulang, kata Nabi. Suruh pulang, kemudian suruh apa? Fazawwidhum, ya, menyiapkan bekal untuk mereka. Apa yang terjadi kemudian? Fantalaqa bina ila ulayyatin. Kemudian fantalaqa bina ila ulayyatin. Maka kemudian ini perawi ya, perawi hadis ini, Nu'man bin Muqarrin ini kemudian mengatakan beliau itu, Umar ini berangkat bersama kami, ngajak, ayo, karena ini perintah Nabi ya, perintah Nabi. Nah ini nanti dalam riwayat yang lain terkait dengan anak tadi. Dalam tafsir Al-Qurtubi itu, Umar bin Khattab itu sudah sepuh karena ingin menjalankan perintah Nabi. Tanakahu wa tanasalu fa inni mukatsirum bikumul umam yaumil qiyamah. Nikahlah kamu dan punya banyak anak kamu, karena kami akan banggakan kalian. Umar bin Khattab itu nikah
dengan putrinya Sayyidina Ali. Masih kecil. Ada dua hal yang ingin dilakukan Umar bin Khattab. Pertama, ingin menyambungkan nasab. Ya, karena kata Nabi, semua nasab itu nanti terputus kecuali nasabku. Itu dilakukan oleh Umar. Bayangkan, Umar dengan Sayyidina Ali itu kan teman, lebih tua Umar. Terus sudah begitu, yang dinikah anaknya Sayyidina Ali. Anaknya Sayyidina Ali itu siapa? Cucunya Rasulullah. Ya kan? Maka Umar sengaja minta kepada Ali, ya, boleh enggak putrimu aku nikah, katanya. Dia masih kecil, kata Sayyidina Ali. Kemudian Umar ditanya, kenapa kamu? Kata Umar, aku ingin melaksanakan hadis Nabi, semua nasab itu terputus kecuali nasabku. Masya Allah. Ya. Yang kedua, karena Rasulullah mengatakan, inni mukasirum bikumul umam yaumil qiyamah. Jadi aku ingin punya anak banyak supaya anakku dibanggakan oleh Nabi nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Ini kan luar biasa. Jadi pikirannya itu jauh ke depan. Nah, terus pertanyaannya sekarang kita balik. Terus kalau nggak punya anak, kamu ngikuti sunahnya siapa? Gitu kan? Nggak mau nikah, takut punya anak, ngikuti ajarannya siapa? Malthus. Nah, itu Thomas Robert Malthus. Itu Thomas Robert Malthus itu adalah pemikir ya Eropa yang punya teori tentang ekonomi dan kependudukan. Karena teorinya Thomas Robert Malthus inilah, maka kemudian sekarang muncul fenomena child free itu, dan di Indonesia ini angkanya sudah mulai mengkhawatirkan. Di Jepang itu angka produktif sudah menurun, bahkan diprediksi tahun 2000 sekian itu nanti Jepang itu punah karena angka kelahirannya tidak ada atau sangat kecil sekali, sementara yang tua-tua ini semakin tua mati, dan angka kematian di sana juga lumayan karena umurnya pendek. Kenapa? Karena stresnya tinggi. Begitu, ya kan? Nah, ini fakta. Jadi itulah gambaran ya kalau kita bicara dalam konteks sunnah tadi. Umar itu sampai begitu pikirannya itu, ya. Nah, ini kembali kepada hadis tadi. Kemudian apa yang terjadi? Fantalaqa bina ila Ulayyatin. Kemudian beliau bersama kami berangkat. Ulayyah ini itu adalah tempat, ya, di situ disebutkan ghurfah fit tabaqah tsaniyah min ad-dar wa ma fawqaha. Jadi karena rumahnya Umar itu kan dekat dengan Masjid Nabawi, dekat dengan rumah Rasulullah, gitu. Jadi ketika perawi mengatakan beliau kemudian berangkat ke Ulayyah, itu bukan satu tempat yang jauh, tapi Ulayyah itu adalah rumah Umar di lantai 2 atau di atasnya, itu namanya Ulayyah, ya. Fa'idha fiha, dan ternyata di lantai 2 atau yang di atasnya tadi itu ada apa? Tamrun, ada kurma kering. Banyaknya kurma kering itu mitlul bakril auraki, sebanyak, ya, al-bakril aurak itu di situ dijelaskan adalah al-fati minal ibil, yaitu unta yang muda. Unta yang muda. Maksudnya apa? Makanan yang Umar katakan tadi. Umar tadi kan mengatakan pada Nabi apa? Malana atau ma'indi illa fadilatun min tamrin. Kami itu nggak punya kecuali fadilatun min tamrin. Maksudnya sisa kurma sedikit lah gitu. Namanya fadilah min tamrin. Dan beliau mengatakan ma'arafu yughni anhum syai'a, dan kami melihat nggak akan bisa kami itu mencukupi kebutuhan mereka, kata Umar. Tapi ini perintah Nabi. Ini perintah Nabi. Dan Nabi itu kalau merintah berangkat dari Nabi itu adalah utusan Allah. Nabi itu adalah orang yang memerintahkan berdasarkan wahyu. Ya nggak main-main gitu karena keyakinannya tadi. Apa yang terjadi? Ternyata di lantai 2-nya Umar atau di atasnya tadi itu ada kurma
yang awalnya dilihat oleh Umar tadi itu cuma fadilatan min tamrin tadi itu, ternyata begitu sampai di sana kurma itu banyaknya sebanyak, jadi kalau dikumpulin itu sebanyak apa, anaknya unta, ya. Di situ disebutkan al-auraqi, ya, anaknya unta, ya. Nah, jadi kalau digambarkan, maka apa yang dibutuhkan oleh Umar untuk membekali, kira-kira itu kalau diambil semua sebanyak unta tadi itu untuk membekali orang 400 tadi, ya, yang awalnya Umar pesimis nggak cukup itu, insya Allah cukup, gitu lah, insya Allah cukup. Nah ini berarti apa? Ada mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, dan Umar yang mentaati perintah Nabi tadi itu kemudian ditunjukkan kebesarannya, ya, ditunjukkan kebesaran Allah di situ, sehingga yang semula tidak yakin, tidak optimis bisa membekali tadi ternyata bisa. Nah ini tadi pentingnya keyakinan kepada Allah, ya, pentingnya keyakinan kepada Rasulullah. Nah ini, jadi apapun yang mereka perintahkan pasti nanti akan diberikan jalan, pasti kita mampu, gitu loh. Pikirannya itu mampu dulu, jangan pikir nggak mampu. Suruh haji mampu, suruh umroh mampu, suruh misalnya perang mampu, jangan pikir nggak mampu dulu, mampu pasti, ya, karena perintah itu tidak mungkin diberikan kalau tidak mampu. Nah yang sering kali membuat kita tidak mampu itu karena kita beralasan tadi itu, ya, mendasarkan kepada apa yang ada dalam diri kita, fisik kita, materi kita. Nah itu yang kemudian menjadi kayak mental block tadi. Kemudian faqala, ya, ketika Umar melihat itu, kemudian Umar mengatakan khudu, ambillah. Fa akhadhal qaumu hajatahum, maka kaum itu pun kemudian mereka mengambil kebutuhannya itu, ya, masing-masing mengambil, ya. Qala, kemudian Nu'man bin Muqarrin ini mengatakan, wa kuntu min akhiril qaumi, dan aku adalah orang yang terakhir. Jadi 400 orang tadi itu disuruh ngambil semua, dan aku adalah orang yang terakhir. Qala, kemudian beliau mengatakan apa? Faltafattu, aku menoleh. Wa ma'afkidu maudhi atamratin, ya, wa ma'afkidu min maudhi atamratin. Kemudian beliau mengatakan aku tidak terpisah, tidak meninggalkan tempat kurma tadi, ya. Artinya Nu'man ibni Muqarrin ini ketika di situ menjadi orang terakhir dan beliau masih di tempat kurma tadi, beliau mengatakan apa? Wa ma'afkitu maudhi atamrin. Pertama, punya pengertian beliau itu tetap di situ, belum meninggalkan tempat itu, dan kurmanya masih utuh. Nah ini kan aneh, kurmanya utuh sebanyak apa, unta muda tadi itu. Nah ini, makanya di sini dalam syarahnya disebutkan lam yangkus at-tamru syai'an. Jadi kurma itu enggak berkurang sama sekali. Coba bayangkan, orang 400 ngambil semuanya bagiannya, dan beliau yang terakhir ternyata kurmanya masih enggak berkurang sama sekali. Masya Allah. Itulah mengapa, ya, di dalam hadis Rasulullah mengatakan, mana qasamalun min sadaqah, mana qasamalun min sadaqah, harta enggak akan berkurang meskipun harta itu disedekahkan. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, dan saudara sekalian, jangan pernah takut sedekah, karena harta yang kita sedekahkan tidak akan pernah berkurang, ya. Masalahnya yakin apa enggak, gitu aja. Nah ini soal mindset tadi, soal mental block tadi itu yang harus kita buang, ya. Waqad ihtamala minhu arba'atu mi'ati rajulin. Itu, bayangkan 400 orang sudah mengambil bagiannya semua, tapi kurmanya masih utuh. Nah ini namanya mukjizat, karena yang merintahkan tadi itu adalah Rasulullah. Nah ini, ya. Nah, dari kisah ini, ya, dari kisah ini
Al-Fakir ingin cerita pengalaman. Artinya orang itu kalau akidahnya, keyakinannya itu sudah pada level seperti tadi, tidak ada yang tidak mungkin bagi apa yang dia inginkan tadi dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami dapat cerita ya tentang Abu Yazid Muhammad itu. Jadi beliau itu keturunan Nabi ya, tinggal di Rusaifah Mekah. Banyak ulama-ulama di Indonesia belajar ke beliau. Ya termasuk Mbah Mun itu belajar ke ayahnya, Gus Najih itu belajar ke beliau. Ya, sekarang beliau sudah wafat, tidak ada. Tahun 2000-an yang lalu beliau meninggal. Kemudian sekarang digantikan putranya, Said Ahmad ya. Murid-murid beliau salah satunya ada yang masih hidup ya di dekat pesantren. Kami sempat silaturahim ke beliau dan beliau cerita ya bagaimana karomahnya Abu Ya ini. Jadi beliau itu bukan hanya punya ilmu, tapi juga diberikan wibawa ya. Beliau itu juga kaya. Kadang-kadang ngasih cek itu nggak mikir gitu, maksudnya nggak ditulis ya. Kemudian kalau beliau tidak ada, itu beliau nulis kayak kertas kecil gitu, ditulisi, kamu nanti datang, misalnya ada santri ini datang situ ya, bukan santri beliau sendiri tapi orang dari luar ngaji beliau. Kemudian cerita ya Sayyid gitu, kami butuh ini gitu. Ya udah, ambil kertas, tulis ya, nanti ini kamu datang ke orang itu, bilang aja dari saya. Datang tempat itu, Masya Allah ya, datang ke orang itu, semua yang diperlukan oleh orang tadi dipenuhi. Semua yang diperlukan oleh orang tadi dipenuhi ya. Nah, dan ini bukan sekali dua kali, yang seperti ini bukan sekali dua kali. Nah pertanyaannya kemudian, kenapa bisa begitu luar biasanya Allah memberikan karomah tadi itu? Di antaranya tentu adalah amalan beliau, keyakinan beliau dengan Allah yang begitu luar biasa. Makanya ketika kami membangun pesantren, itu salah satu yang kami amalkan itu adalah wasiat beliau gitu, kepada guru kami ya. Jadi guru kami ketika membangun pesantren di Malang pada waktu itu sudah menyiapkan lahan ya, di depan Masjid Jami' Batu itu ada kawasan yang sangat strategis, rencananya di situ pesantrennya itu. Kemudian beliau datang dari Mekah ya. Ini santri beliau ini adalah orang yang menjadi tangan kanan beliau, Masya Allah, ketaatannya, khidmatnya pada beliau luar biasa. Terus mau transaksi ceritanya ini, transaksi dengan pemilik lahan tadi. Nah beliau itu cuma salah ngomong saja kepada Abu Yazid Muhammad ini. Ngomongnya begini ya, Abu Ya, ini kita akan ambil atau beli tempat ini untuk pesantren, nanti di sini ada kebun kurmanya, kebun apel ya, di sini nanti bisa kita pakai untuk membiayai pesantren, macam-macam. Begitu pikiran, ini manusiawi itu. Tapi beliau yang punya keyakinan pada Allah yang luar biasa tadi mengatakan tidak. La na'tamid ala tufah, kita tidak boleh bersandar kepada apel. Na'tamid ala Allah, kita hanya bersandar pada Allah. Batalkan, nggak jadi kita, nggak jadi beli. Coba bayangkan, sudah mau transaksi, duit sudah dibawa, sudah ada ke situ, penjualnya ada, pembelinya ada, yang bawa duit ada, cuma gara-gara salah niat, salah ngomong ya. Bangun pondok dipikir dengan adanya apel di situ nanti
apelnya ini hasilnya untuk menghidupi pondok. Beliau nggak mau, nggak. Kita hanya bersandar pada Allah. Na'tamid 'ala Allah. Masya Allah. Subhanallah. Itu keyakinan. Keyakinan. Dan apa yang dilakukan oleh muridnya ketika beliau mengatakan begitu, sudah, nggak jadi. Dan kemudian akhirnya, dan ini pelajaran yang paling penting apa? Pelajaran yang paling penting itu membersihkan tauhid. Membersihkan tauhid, itu yang paling penting. Kita melakukan sesuatu kalau tauhidnya salah, nggak barokah. Ya. Nah, coba ini yang dari awal kita sampaikan. Kita bangun masjid ini juga nggak punya duit. Ya. Kemarin ada jamaah yang kebetulan ngobrol gitu sama Al-Fakir. Masya Allah, Alidaya cepat sekali ya membangunnya, duitnya banyak kan. Ketawa aja gitu ya. Ini contoh. Jadi kalau kita berpikirnya itu duit, materi, justru nggak jadi. Ya kan? Justru nggak jadi. Tapi ketika kita berpikirnya ini perintah Allah. Kalau nggak ada duit, Allah yang akan ngasih. Jadi itu namanya tauhid. Ya, itu namanya tauhid. Gitu. Nah, ini pelajaran yang penting yang kita ambil dari kisah tadi. Ya, bagaimana Umar itu yakin ini perintahnya Nabi. Ya, dijalankan. Dan ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang butuhkan oleh mereka tadi karena keyakinan mereka. Nah, itu. Jadi ini penting, ya, pentingnya di situ tauhid ini. Ini. Nah, ini dari riwayat yang pertama tadi, ya, dari riwayat yang pertama tadi. Kemudian riwayat yang kedua, yaitu kisah Dukain Ibni Sa'id Al-Khas'ami radhiyallahu anhu fi dzalika. Yaitu kisah Dukain bin Sa'id Al-Khas'ami. Khas'ami ini adalah satu kabilah atau satu suku. Kalau tadi dari Muzainah. Nah, sekarang dari Khas'ami. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau fi dzalika, dalam hal ini atau dalam kasus ini. Ya, terkait dengan kisah yang hampir sama, ya. Wa akhraj Ahmad wa Tabrani an Dukain Ibnu Sa'id Al-Khas'ami radhiyallahu anhu. Imam Ahmad itu juga mengeluarkan riwayat, ya, begitu juga At-Tabrani dari Dukain bin Sa'id Al-Khas'ami radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau. Beliau mengatakan, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami datang pada Nabi, wa nahnu arba'una. Kami ini jumlahnya berapa? Arba'una itu 40, wa arba'u mi'atin berarti 440. Kalau riwayat yang disebutkan dari Nu'man tadi itu jumlahnya 400, ini 440. Nas'aluhu ta'ama, ya, kami ini datang kepada Nabi berjumlah 440, kami meminta kepada Nabi makanan. Coba bayangkan, pertanyaannya juga begini, Nabi ini bukan hanya sebagai Nabi, ya kan? Kalau kayak begini kan, Nabi ini bukan hanya sebagai Nabi, tapi Nabi ini juga sebagai kepala negara, gitu loh. Nabi ini juga sebagai kepala negara. Nah, ini juga penting di dalam mengelola negara itu kalau sandaran imannya kepada Allah, yang nggak ada itu jadi ada. Beda kalau dibalik, menjauhkan Allah dari kehidupan bernegara tadi, maka semuanya jadi malapetaka. Harta, kekayaan semua jadi malapetaka. Itu yang terjadi hari ini. Punya kekayaan begitu banyak, ya kan, nggak bisa mensejahterakan rakyatnya. Ini karena jauh dari Allah tadi, ya, jauh dari Allah tadi. Dekat dengan Allah itu, kalau dekat pemilu itu pun pencitraan, ya kan, bukan karena niatnya, tapi pencitraan, gitu, ya. Nah, ini. Nah, di sini disebutkan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang dititahkan Nabi? Li Umar, sama Umar. Umar dalam riwayat ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kum fa'atihim, kata Rasulullah, kum, bangkit, berdirilah Umar, fa'atihim, berikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Nah, ini ya, jadi makanya kita membayangkan ya, Nabi itu wibawanya, keyakinannya, begitu ngomong begitu tadi, Umar itu udah langsung nggak mikir lagi nanti dari mana ini, gitu, nggak mikir lagi karena yakin tadi, ya kan? Dan Umar itu posisinya pada saat Nabi masih hidup sebagai kepala negara, Umar itu menjadi tangan keduanya. Tangan pertamanya itu adalah Abu Bakar, tangan keduanya adalah Umar. Makanya Rasulullah mengatakan waziroya min ahlis samai, pembantuku dari penghuni langit itu adalah Jibril wa Mikail, wa waziroya, dan pembantuku dari penghuni min ahlil ardi Abu Bakar wa Umar. Nah itu, jadi makanya Abu Bakar dan Umar itu menjadi wazirnya, muawinnya, ya, muawinnya, pembantunya Rasulullah SAW ketika Rasulullah menjadi kepala negara. Nah, apa yang terjadi? Umar kemudian faqala, mengatakan persis seperti riwayat dari Nu'man tadi, ya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ma indi, kami tidak punya illa ma yukayyiduni wasaibata, ya. Kami ini enggak punya ya Rasulullah. Kata yukayyiduni di situ itu adalah, jadi kalau dalam bahasa Arab kata qaid, ya, qaf, ya, dot, itu adalah zaman atau musim, ya, yang disebutkan di situ zaman syiddatul har. Jadi zaman yang disebut sebagai zaman atau apa, musim panas yang sangat panas. Nah itu namanya qaid, ya. Jadi biasanya mereka pada musim seperti itu menyiapkan bekal, karena kan tanaman bisa jadi tidak subur, mati, sehingga mereka harus menyiapkan bekal untuk persiapan akomodasi mereka selama musim panas tadi. Makanya kemudian Umar mengatakan ma indi illa ma yukayyiduni, jadi kami itu nggak punya kecuali apa yang kami jadikan bekal di musim panas tadi, gitu, ya. Ini yang disebutkan oleh Umar di dalam riwayat tadi. Qala Waqi', ya, Waqi' kemudian memberikan komentar tentang kata qaid ini. Al-qaid fi kalamil Arab arba'atu asyhur. Jadi qaid itu dalam bahasa Arab itu berapa lama? Biasanya 4 bulan. Berarti Umar menyediakan bekal selama 4 bulan. Nah, itu karena itu adalah musim-musim susah untuk mencari makanan, gitu. Qala Rasulullah SAW kemudian mengatakan, kum, bangkit, fa'atihim, berikanlah kepada mereka. Itu kata Rasulullah kepada Umar. Lalu apa yang terjadi? Qala Umar, ya Rasulullah, sam'un wa ta'atun. Jadi kalau Rasulullah udah ngomong begitu, Umar kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sam'un wa ta'atun, siap, ya, kami dengar, kami taat. Udah nggak bantah lagi, karena Rasulullah udah ngomong begitu, ya kan? Nah ini tadi yang kita sampaikan di poin yang pertama tadi, itu pentingnya kita yakin, pentingnya kita yakin. Nah ini, nah kemudian Umar faqala, perawi hadis ini mengatakan faqama Umar kemudian berdiri, waqumna, dan kami ma'ahu, bersama Umar. Jadi 440 orang tadi itu bersama Umar. Berarti ini peristiwa yang lain, karena sebelumnya tadi itu, ya, itu adalah peristiwa yang berbeda. Nah, di situ disebutkan fasa'ida bina ila ghurfatin. Umar itu kemudian naik bersama kami ila ghurfatin, ke sebuah kamar lahu, miliknya. Fa akhrajal miftaha min khuzatihi. Umar itu kemudian mengeluarkan kunci, ya, kunci kamar tadi, bilik tadi, yang isinya di situ ada perbekalan makanan yang digunakan selama 4 bulan tadi itu. Nah, di situ Umar itu kemudian fafatahal bab
membuka pintu. Ya, jadi ruangan tadi itu dikunci, kemudian dibuka pintunya. Qala Dukainun, maka Dukain kemudian berkomentar, faida fil ghurfati, dan ternyata apa yang terjadi? Di dalam kamar tadi ternyata minat tamri, di situ ada kurma syabihun bil fasilir rabidi. Nah, syabihun bil fasilir rabidi itu diibaratkan seperti anak unta, ya, diibaratkan seperti anak unta yang sudah disapih sama, ya, induknya. Berarti kan gede itu, banyak. Bayangkan di kamar tadi dibuka, begitu dilihat, masya Allah, ya kan? Ini qala, kemudian di situ mengatakan sya'nukum, kata Umar, sya'nukum, silakan ambillah, gitu. Jadi Umar karena perintah Nabi tadi, begitu dibuka pintu bilik tadi itu yang di situ ada perbekalan makan tadi, begitu dibuka ternyata wow, isinya masya Allah. Kemudian Umar perintahkan mereka, sya'nukum, silakan khudu, ya, silakan kalian ambil. Qala fa akhadha kullu rajulin minna hajatu masya'a. Masya Allah. Kata perawi hadis ini, setiap orang di antara kami mengambil kebutuhannya seperti yang diinginkan. Mau ngambil sedikit silakan, mau banyak silakan. Udah, sesuka dia. Coba, masya Allah. Qala, kemudian perawi hadis ini Dukain mengatakan faltafattu wa ini lamin akhirihim. Dukain mengatakan, aku kemudian melihat, menoleh ke arah tadi, dan aku adalah orang yang paling terakhir di antara mereka. Faka'anna lam narza' minhu tamratan. Jadi beliau mengatakan sepertinya nggak ada satupun yang berkurang dari kurma tadi. Masya Allah. Padahal orang segitu banyaknya, 440 sudah mengambil bagiannya. Dan ternyata kami yang terakhir di situ itu nggak kekurangan sedikit pun, nggak ada yang berkurang sedikit pun kurma tadi. Padahal yang ngambil sudah banyak. Masya Allah. Qala Al-Haythami memberikan komentar, rijaluhuma rijalus sahih waro Abu Dawud minhu torofan. Jadi Al-Haythami di dalam kitab Majma' Zawaid wa Manba' Fawaid itu belum mengatakan rijaluhuma rijalus sahih. Jadi tokoh-tokoh yang meriwayatkan hadis ini adalah tokoh-tokoh yang kredibilitasnya ya terbukti, teruji, ya, adalah rijal yang sahih. Dan Abu Dawud juga meriwayatkan hadis ini, ya, dengan yang lain. Nah, dari riwayat tadi sekali lagi pelajaran yang paling berharga yang bisa kita ambil adalah bagaimana menjalankan titah Allah dan Rasulnya dengan keyakinan, dengan tauhid tadi itu, ya, nggak mikir lagi materi. Nah, di sini pada bagian terakhir Al-Fakir ingin sampaikan pelajaran yang luar biasa. Apa? Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang itu ketika melakukan perbuatan itu ada 3 motivasi biasanya, ya. Orang itu ketika melakukan perbuatan itu biasanya ada 3 kuah, 3 motivasi. Ada kalanya orang itu melakukan sesuatu karena secara materi, secara fisik dia punya bekal, dia punya modal yang dia bisa gunakan. Itu namanya kuah madiyah. Ya, contoh ya. Tadi itu kita mau membangun masjid karena kita sudah punya tabungan, kita sudah punya kas, kita sudah punya saldo. Itu berarti kita melakukan karena motivasi materi. Kita mau ke masjid karena ada kendaraan, ya. Kita mau ke masjid karena ada mobil. Itu motivasi materi. Motivasi materi itu lemah. Kalau Bapak Ibu menjalankan aktivitas karena motivasi materi, begitu materinya tidak ada, kita nggak akan berani melakukan sesuatu. Sama seperti orang menikah. Dia berani menikah karena sudah punya modal, ya. Mertuanya juga begitu, calon mertuanya berani menerima karena melihat dia punya modal. Coba kalau modalnya bonek, ditanya, kamu kerja apa? Ya,
Terus nanti calon istrimu atau anakku kamu mau kasih apa? Itu karena pikirannya materi. Ya, pikirannya materi. Gitu. Ya. Akhirnya apa? Nggak jadi. Padahal ini orang soleh. Orang soleh. Ya. Nah ini. Itu motivasi materi. Nah begitu juga kalau mau punya anak, mikir, iya ya, gaji cuma 1 juta. Kalau untuk hidup sendiri masih cukup. Kalau 1 juta dibagi 2 orang gak cukup, tinggal 500. Apalagi kalau punya anak, 1 juta dibagi 3. Matematikanya sudah begitu. Itu salah. Nah ini juga motivasi materi, ya kan? Itu motivasi materi. Salah berpikir begitu itu. Rizki itu nggak begitu caranya. Cara Allah bekerja memberikan rizki itu nggak begitu caranya. Ya, nah ini contoh. Akhirnya nggak jadi. Itu motivasi materi. Ya, yang kedua, orang itu melakukan amal itu karena motivasi non materi, maknawi. Misalnya begini, ya. Ada orang misalnya oh kamu ini hebat, kamu pasti mampu, ya kan? Itu motivasi non materi, itu namanya motivasi, bisa berupa reward, ya. Orang itu dikasih reward, semangat. Begitu nggak ada reward, jatuh dia, turun dia. Nah, amal itu kalau dilakukan karena yang pertama dan kedua, itu juga rapuh. Begitu dia melakukan sesuatu nggak ada yang muji, mutung, apa? Berhenti dia, ya kan? Kita itu melakukan amal itu akan selalu begitu. Namanya orang itu nggak selalu senang dengan apa yang kita lakukan, ya kan? Nah mulutnya orang itu nggak bisa dijaga. Melakukan apa saja kadang-kadang kita ini dikritik, ya kan? Nah kalau kita melakukan amal karena itu motivasinya, maka kita akan berhenti, down semangatnya, berhenti, terus mutung kalau bahasa Jawanya itu, ya, berhenti. Nah kalau begitu, motivasi apa yang paling kuat di dalam menjalankan amal? Motivasi yang terakhir apa? Motivasi ruh. Itu yang disebut dengan kuwah ruhiyah. Kita melakukan itu karena Allah. Allah perintahkan, bukan karena kita punya materi, bukan karena ada yang memuji, bukan karena ada yang mencela, sehingga orang itu melakukan karena ingin membuktikan. Saya akan buktikan, biar dia malu. Itu berarti motivasi non materi juga, motivasi maknawi, emosi. Karena itu kita melakukan sesuatu jangan karena ingin membuktikan apapun kepada orang. Lakukanlah karena Allah. Lakukanlah karena Allah. Orang mau bilang apa saja nggak peduli. Kita punya atau tidak punya, jalan terus. Nah begitu. Nah disinilah connecting kita dengan Allah itu terus kita kuatkan. Ketika hubungan kita dengan Allah itu kita kuatkan, maka insya Allah kita akan menjadi istiqomah di dalam melakukan amal. Ya, amal kita ini menjadi istiqomah. Gak goyah oleh omongan orang, gak goyah oleh habisnya materi dan sebagainya tadi. Gitu. Nah, jadi karena itu lakukanlah semuanya karena Allah. Itu namanya kuwah ruhiyah. Gak peduli orang mau bilang apa, gak peduli. Nah, itu namanya kuwah ruhiyah. Kalau kita sudah melakukan perbuatan itu dengan kuwah ruhiyah, maka insya Allah materinya habis, jalan terus. Orang mau bilang apa, jalan terus. Selama Allah masih memerintahkan, selama Allah belum mencabut perintahnya, jalan terus. Itulah yang menjadikan amal kita bisa istiqomah. Dan kalau kita melakukan amal karena itu, motivasinya insya Allah amal ini akan bisa bertahan sampai akhir hayat kita. Gitu. Nah ini yang penting, ya. Dan ingat, kalau kita melakukan amal karena Allah,
kita istiqomah tadi karena Allah. Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah, sumastaqamu, kemudian mereka istiqomah melakukan amal karena Allah tadi, apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat nanti akan turun. Ada yang mengatakan ayat ini berlaku setelah mati. Kalau kita merujuk pada ayat ini, tidak, ayat ini berlaku umum ketika kita masih hidup atau kita sudah mati. Apa artinya? Turunnya malaikat pada kita itu perkara gaib, tapi maknanya adalah Allah akan menolong orang yang istiqomah tadi. Tatanazzalu alimul malaikah, malaikat turun menolong, ya. Meskipun kita tidak tahu, itu seperti peristiwa ketika Rasulullah dari Taif ke Qarnul Manazil, kemudian setelah itu singgah ke Wadi Nakhlah. Di situ apa yang terjadi? Allah ceritakan dalam surat Al-Ahqaf, Allah ceritakan dalam surat Al-Jin, di mana jin-jin itu berdatangan. Ya, dari mana taunya? Karena Allah yang menceritakan pada Nabi. Nah, malaikat juga nawari kepada Nabi pada saat di Qarnul Manazil tadi. Jadi kita itu didatangi, ditolong oleh Allah. Karena Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun karena melihat ini ada hamba Allah yang istiqomah melakukan amal karena Allah, turun nolong karena perintahnya Allah. Ya. Dan kalau Allah sudah memerintahkan, kemudian kita melakukan amal karena Allah dan Allah menurunkan pertolongannya, apa yang terjadi? Apa yang sesuatu yang sebelumnya kita bayangkan nggak mungkin, apa yang sebelumnya itu kita anggap susah, dimudahkanlah Allah karena pintunya dibuka. Dalam kasus bangun masjid tadi itu, tiba-tiba Allah buka hatinya orang Islam ini, dibuka semua. Begitu hatinya dibuka oleh Allah, orang itu dengan ringan mengeluarkan duitnya, 50 juta, 100 juta, 200 juta, ringan sekali. Kenapa? Karena Allah sudah membukakan hatinya. Ya, kenapa Allah membukakan hatinya? Karena orang yang melakukan amal tadi menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Ini namanya quwwah ruhiyah. Ya. Jadi kalau kita melakukan amal seperti itu, Masya Allah, ini dipercayai ataukah tidak, tapi itu adalah fakta yang kita alami. Dan ketika kita mengalami fakta atau pengalaman seperti itu semakin menguatkan getaran iman di dalam hati kita. Orang-orang yang tidak meyakini seperti itu, tidak mengalami begitu, mungkin gak yakin. Ya sudah. Ya sudah. Dia akan jalan dengan pikirannya, akan hidup dengan pikirannya. Tapi kita yang yakin seperti itu akan berjalan dengan keyakinan kita. Nah, ini pentingnya tauhid tadi, itu pentingnya iman tadi itu. Bukan berarti kemudian kita mengabaikan hukum sebab akibat, tidak. Tapi kalau kita terlalu mengandalkan hukum sebab akibat, stres juga. Ya kan? Mengandalkan hukum sebab stres juga. Nah, makanya jangan terlalu mengandalkan hukum sebab akibat. Karena berarti kita menggeser tauhid kita dari bersandar kepada Allah kemudian bersandar kepada makhluk. Gitu. Lakukanlah hukum sababiyah maksimal, tapi hatinya tetap kepada Allah. Jadi ketika ini gagal, nggak apa-apa, Allah akan ganti. Gitu terus, Allah akan ganti terus begitu. Ringan. Semua itu kalau berangkat dari keyakinan tadi, Masya Allah, Allah akan mudahkan. Nah ini, jadi di dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin, itu juga Masya Allah ya. Jadi orang itu dicintai orang itu karena dia mencintai Allah. Jadi ketika kita itu punya cinta kepada Allah, nanti Allah akan buka hati orang-orang itu untuk mencintai kita. Meskipun kadang-kadang kita tidak merasa, ya kan, kita tidak sadar itu. Tapi itu caranya Allah bekerja. Nah, itu tadi. Makanya tadi yang penting motivasinya itu yang harus kita bangun, motivasi yang benar, yaitu quwwah ruhiyah. Bukan kuah ma'nawiyah atau kuah madiyah. Insya Allah nanti Allah akan buka.
Baik, sampai di sini yang bisa Al-Fakir sampaikan karena sudah masuk waktu syuruk ya. Kita akan akhiri majelis ini ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.